Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman dari grup Sehat Mah dan Asam Lambung yang saya hormati dan saya cintai. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit memberikan pengetahuan atau wawasan tentang munculnya sensasi asam lambung atau penyebabnya. Seperti kita ketahui bahwa sakit asam lambung itu terjadi disebabkan oleh asam lambung yang melukai dinding lambung atau dinding tenggorokan. Jadi oleh karena itu menyebabkan kita atau tubuh kita ini tidak bisa sempurna lambung mengolahnya makanan dari tubuh untuk tubuh kita gitu ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa lambung itu fungsinya seperti pabrik gitu ya, seperti pabrik mengolah makanan yang dibantu oleh asam lambung menjadikannya yang dibantu oleh asam lambung serta lambung bersama dengan usus kecil gitu ya, itu akan membuat makanan itu menjadi nutrisi gitu ya atau gizi yang dialirkan oleh darah ke seluruh bagian tubuh sebagai power atau energi. Jadi tubuh kita ini mendapatkan energi atau power supaya dia bisa bekerja gitu ya. Seluruh bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu karena hasil nutrisi atau gizi yang dihasilkan oleh lambung gitu ya, lambung gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu fungsi daripada lambung atau perut perut kita ini gitu ya, sebagai pabrik pengolah makanan, dan hasilnya gitu ya, hasilnya adalah nutrisi atau gizi yang sebagai power atau energi atau asupan makanan untuk seluruh bagian tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Jadi kalau lambung kita dalam keadaan terluka gitu ya, maka otomatis bekerjanya juga tidak sempurna gitu ya, tidak sempurna dalam arti makanan yang masuk itu mungkin hanya sepersekian persen saja yang menjadi gizi gitu ya atau menjadi nutrisi, apalagi kalau dia sudah mulai pantang gitu ya, mulai pantang, misalnya makan bubur sama bayam gitu ya. Bubur sama bayam itu kan istilahnya tidak membuat tidak membuat tambahan gizi gitu ya atau nutrisi bagi tubuh gitu ya. Dalam arti kata, tubuh kita ini kalau kita pantang justru akhirnya membuat tubuh kita ini betul-betul menjadi kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi gitu.
akibat daripada tubuh kita itu kekurangan nutrisi atau gizi, maka secara otomatis tubuh kita ini akan berontak gitu ya, berontak atau demo atau protes gitu ya, demo atau protes. Kenapa? Karena mereka asupan makanan mereka nggak ada gitu atau kurang sekali gitu ya, sehingga akhirnya menimbulkan sensasi gitu ya, sensasi. Jadi protes itu wujudnya sensasi gitu ya. Jadi bisa misalnya sakit di kepala ya, kepala pusing bisa, atau jantung berdebar bisa, atau misalnya dada rasa sesak gitu ya, atau badan lemas ya, itu bisa gitu. Dan itu terjadi karena protes atau demo atau kemarahan ya yang timbul daripada bagian-bagian tubuh itu gitu ya, karena kekurangan nutrisi atau gizi. Jadi sekarang kita sudah tahu ya dari mana datangnya sensasi gitu ya. Datang sensasi itu adalah dari pemberontakan bagian-bagian tubuh yang tadi kekurangan gizi atau nutrisi yang seharusnya bisa dipenuhi kalau lambung kita ini normal gitu ya, normal. Demikian ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah karena lambung kita ini sedang tidak bisa bekerja secara sempurna ya, maka kalau kita mengobatinya ya, mengobati luka itu atau mengobati asam lambung itu gitu ya, itu harus berhati-hati gitu ya, berhati-hati. Kenapa? Karena lambung kita dalam keadaan terluka, kemudian kalau dikasih sembarangan obat ya, khususnya obat herbal gitu ya, obat herbal yang dari tumbuh-tumbuhan ya, khususnya tumbuh-tumbuhan gitu ya, karena sebagian besar ya penderita asam lambung ini latah gitu ya, latah. Jadi dia asal-asal aja gitu kadang-kadang ya. Jadi ngelihat orang misalnya ngeracik kunyit gitu ya, atau ngeracik jahe, nah dia tuh sebenarnya nggak tahu persis gitu ya berapa dosisnya ya, atau harus berapa banyak, berapa gram yang harus dibuat dan yang harus diminum. Nah itu harus tahu sebenarnya gitu ya. Kan kadang-kadang penderita asam lambung ini main tebak-tebak aja gitu lah. Jadi misalnya daun ini, daun itu ya, ngelihat ada daun di pekarangan rumahnya, terus dia ini bagus nih untuk asam lambung. Nah jadi asal-asal tebak gitu ya. Nah itu yang nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya itu justru akan merusak lambungnya sendiri gitu ya. Jadi menambah parah gitu ya. Jadi sesuatu yang diminum ya, terutama obat herbal, kita harus tahu persis dulu kegunaannya untuk apa dan kadar ya atau dosis yang ada pada herbal itu apa gitu ya, atau berapa banyak gitu ya, berapa gram gitu ya. Karena nggak bisa sembarangan gitu ya. Misalnya obat seperti misalnya jahe misalnya, nah, jahe itu nggak bisa sembarangan diminum gitu ya. Karena kita yang normal aja kalau minum jahe itu kan perut kita rasanya rasanya perih gitu ya, gitu ya. Sama dengan kalau kita minum kunyit juga begitu, kadang terasa perut kita ini perih gitu ya. Apalagi kalau obat yang godokan ya, yang godokan
Godokan tuh artinya bermacam-macam ya, ranting, daun, biji itu dicampur jadi satu, kemudian satu bungkus itu nanti digodok gitu ya, dibikin jadi jamu. Nah itu yang istilahnya kalau kita nggak tahu persis kadarnya atau apa, itu malah bisa membahayakan karena itu akan mengganggu ginjal kita gitu ya. Kalau lama-lama diminum obat seperti itu bisa malah jadi gagal ginjal gitu ya. Itu yang kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kalau kita sakit asam lambung, maka otak kita ini sudah diteror gitu loh oleh sakit asam lambung itu sendiri. Jadi kita kadang-kadang hal-hal yang tidak logika juga kita ikuti gitu ya, karena kita pengen sembuh gitu ya, pengen sembuh, jadi akhirnya kita nggak mikirkan logikanya lagi gitu loh. Asal ini kata orang begini iya, kata orang begitu iya, ini obat ini bagus iya, ini bagus iya, itu bagus iya. Nah ini yang jadi masalahnya kan. Jadi kita harus pilah-pilah dulu gitu ya, jangan sampai malah obat itu nanti bisa merusak lambung kita gitu ya. Jadi justru bukannya sembuh, malahan nanti akan berbahaya gitu ya, akan berbahaya bagi lambung. Dan kalau sudah lambung sudah parah gitu ya, mungkin obat apapun sudah nggak bisa lagi diterima gitu ya oleh lambungnya sendiri gitu ya, lambungnya sudah menolak gitu ya. Nah itu yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi kita harus pakai logika dalam pengobatannya, mengingat ya lambung kita memang dalam keadaan sakit gitu ya, dalam keadaan luka atau sakit. Demikian ya. Jadi sebenarnya ya lambung ini secara fisik itu mudah gitu ya, mudah untuk diobati ya, untuk diobati artinya dalam beberapa waktu gitu ya, kalau memang obatnya cocok dan tepat, maka asam lambung itu pulih gitu ya, pulih, luka-lukanya hilang dan lambung bisa kembali normal dan bisa makan minum tidak perlu pantang gitu ya, tidak perlu pantang lagi begitu ya. Cuman masalahnya ya yang membuat lambung ini walaupun fisiknya sudah sembuh ya, tapi tetap ada sensasinya ya, tetap muncul sensasi, itu karena pikiran gitu ya, karena pikiran. Jadi sifatnya sakit asam lambung ini dia bisa kontak langsung dengan pikiran gitu ya. Jadi antara pikiran dengan lambung itu satu paralel ya, paralel, jadi satu jalur gitu ya. Jadi kalau pikirannya itu tidak betul gitu ya, selalu merasa cemas atau merasa khawatir gitu ya, nah itu membuat sensasi muncul terus gitu ya, walaupun badannya sendiri atau fisiknya sendiri, lambungnya sendiri sudah sembuh gitu ya, sudah sembuh. Makanya jangan heran kalau dia ke dokter meriksa badannya sudah sembuh, fisiknya udah nggak ada lagi penyakitnya ya, penyakit sakit asam lambungnya udah nggak ada lagi, seperti pemeriksaan USG atau pemeriksaan dari endoskopi ya, bersih ya, tidak ada apa-apa, tapi dia masih merasakan sakit gitu loh, masih merasakan sensasi. Nah itu yang dinamakan sebagai sindrom dispepsia ya, sindrom dispepsia. Nah ini yang sebetulnya ya, pikiran negatif ini yang sebetulnya membuat sakit asam lambungnya jadi lama sembuh gitu ya. Karena dia ada dua di sini ya, fisik dan psikis. Fisik sembuh, tapi kalau psikisnya belum sembuh gitu ya, maka
sensasi tetap berjalan gitu ya, tetap ada gitu ya. Nah, jadi kuncinya ya kita harus punya tekad baja, punya kekuatan mental untuk menghilangkan rasa takut atau cemas itu tadi ya, serta rasa khawatir berlebihan tadi gitu ya. Jadi dua ya, kalau dari segi psikis ada dua gitu, satu anxiety atau rasa kecemasan berlebihan, yang satu lagi namanya hipokondria atau kekhawatiran berlebihan. Nah, yang dua inilah yang justru membuat akhirnya lambung selalu ada sensasi gitu ya, selalu ada sensasi. Jadi demikian ya, jadi kita sekarang sudah paham ya bahwa penyebab sensasi itu karena tubuh kita ini kekurangan nutrisi atau gizi. Itu kesimpulannya ya. Nah, dan sakit asam lambung itu antara otak dan lambung itu paralel gitu ya, satu jalur. Jadi kesembuhan di fisik belum tentu bisa menghilangkan sensasi asam lambung gitu ya, karena kalau psikisnya atau kejiwaannya, mentalnya ya masih terganggu oleh anxiety atau hipokondria, maka sensasi akan terus muncul gitu ya, dan pengobatan juga menjadi berlarut. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.